Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa kita melaksanakan tugas masing-masing. Sholawat bertangkaikan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu dosen dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul pengindekan subjek. Perkenalkan, nama saya Arma Mulyanti sebagai moderator dan menjelaskan tentang pengertian pengindekan subjek. Menurut bahasa Latin, indeks berarti daftar kata atau istilah yang dianggap penting, sedangkan subjek adalah pokok pembahasan. Menurut Lanahasa, indeks adalah petunjuk yang berupa huruf, angka maupun tanda lain yang memberikan pengarahan kepada pencari informasi bahwa informasi tersebut dapat ditemukan pada sumber yang ditunjuk. Insinyur Yuyu Yuliana menjelaskan bahwa pengindekan subjek adalah proses masukan pada sistem informasi seperti yang dilakukan dalam pengindeksan, mendeskripsikan materi pustaka dari segi fisik dengan ketentuan pengarang, judul, terbit, dan klasifikasi subjeknya. Pengindeksan merupakan proses mendeskripsikan isi dokumen dengan memilih istilah yang paling tepat untuk mewakili isi dokumen tersebut. Pengindekan subjek adalah proses pengolahan dokumen atau bahan pustaka di perpustakaan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengindekan subjek adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pustakawan dalam mengolah pustakawan untuk memberi atau menandai suatu dokumen atau file dengan istilah dari pengindekan sebuah subjek yang masing-masing entry-nya berbeda-beda. Tujuan dari pengindekan subjek adalah untuk mempermudah para pemustaka dalam mencari informasi atau mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan keinginannya. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya Ayu Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita dari Prodi Ilmu Perpustakaan 1. Saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan sedikit tentang kegiatan pengindeksan subjek. Sebelum kita melakukan proses kegiatan yang dinamakan dengan pengindeksan subjek, ada beberapa hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu, lalu kita pahami dan diperhatikan. Menurut salah satu ilmuwan yang bernama Hope Olson, proses dalam kegiatan pengindeksan subjek ini meliputkan 3 langkah, yaitu langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan dulu tentang konten isi subjeknya. Selanjutnya, langkah yang harus kita lakukan dalam kegiatan ini adalah menganalisis konseptual untuk memutuskan aspek item mana yang harus diwakili dalam catatan bibliografi. Lalu yang terakhir yang harus kita lakukan yaitu penerjemahan konsep atau aspek ke dalam kosakata yang terkendali sehingga menciptakan
PT Access atau International Organization for Standardization 1985. Baik itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kegiatan pengindesan subjek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza Saiful. Saya akan menjelaskan tentang proses pengindeksan subjek. Proses pengindeksan subjek ini sangat menentukan sistem temu kembali informasi untuk pemustaka yang membrowsing suatu informasi. Proses pengindeksan subjek ini bukan hanya memilih atau mengambil kata atau istilah dari suatu dokumen, tetapi ada tahapan yang harus dilewati oleh pengindeks dalam proses pengindeksan subjek. Ada 3 tahapan dalam proses pengindeksan subjek. Yang pertama adalah memahami dokumen. Pada tahapan ini, memahami dokumen di sini bukan berarti hanya memahami tema dari sebuah dokumen, tetapi harus memahami seluruh isi dokumen, menganalisis seluruh isi dokumen. Ini sangat penting karena tujuan dari tahapan ini adalah untuk memilih atau mengambil kata atau istilah yang sesuai dengan bahan perpustakaan mengenai subjek tertentu. Subjek yang dimaksud di sini adalah topik yang merupakan kandungan informasi dalam suatu bahan perpustakaan. Lalu tahapan yang kedua adalah analisis subjek. Tahapan ini adalah proses menentukan atau menetapkan subjek untuk suatu dokumen. Dalam tahapan ini, ada 3 hal yang harus dipahami secara cermat oleh pengindeks. Yang pertama adalah jenis konsep, yang terdiri dari disiplin ilmu, fenomena, dan bentuk. Disiplin ilmu terbagi menjadi 2, yaitu disiplin fundamental, yang merupakan bagian utama dari suatu ilmu pengetahuan, seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, dan ilmu kemanusiaan. Sedangkan yang kedua adalah subdisiplin, yang merupakan bidang spesial dari ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya seperti ilmu pengetahuan alam yang subdisiplinnya itu seperti kimia, fisika, biologi, dan sebagainya. Kalau fenomena merupakan wujud atau benda yang menjadi objek dari disiplin ilmu tersebut. Lalu yang terakhir adalah bentuk. Bentuk ini merupakan cara bagaimana subjek itu disajikan. Kemudian, hal kedua yang harus dipahami dalam menganalisis subjek adalah jenis subjek yang terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada subjek dasar, subjek sederhana, subjek majemuk, dan subjek kompleks. Lalu, hal yang ketiga yang harus dipahami oleh pengindeks dalam menganalisis subjek adalah urutan sitasi. Menurut Rangadatan, urutan sitasi ada 5 bagian yang mendasar yang biasa dikenal dengan akronim P, M, I, S, dan T, yang dimana P adalah personality atau wujud, lalu M adalah matter atau benda, lalu I adalah energi atau kegiatan atau seperti kata kerja, lalu S adalah space atau tempat, dan T adalah time atau waktu.
Ini seperti pola dalam menyusun suatu kalimat. Kalau di bahasa Indonesia, kita mengenal pola SPOK dalam menyusun kalimat. Nah, dalam pengindeksan subjek, kita harus memahami pola PMIST ini dalam menyusun subjek tersebut. Lalu tahapan yang terakhir dalam proses pengindeksan subjek adalah penerjemahan. Setelah kita memilih kata atau istilah yang sesuai dengan dokumen, selanjutnya kita harus menerjemahkannya ke dalam bahasa indeks dengan menggunakan daftar tajuk, lalu bisa juga thesaurus dan skema klasifikasi. Itulah penjelasan saya tentang proses pengindeksan subjek, yang dimana di setiap tahapan harus dipahami dan dicermati secara mendalam oleh pengindeks subjek, yang biasanya ini adalah tanggung jawab pustakawan untuk mengindeks subjek dari suatu bahan perpustakaan. Jadi itulah penjelasan dari kami kelompok 8 yang menjelaskan tentang pengindeksan subjek. Saya mewakili teman-teman saya yang dari kelompok 8 ini untuk memohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah dari kami. Sekian penjelasan dari kami. Saya akhiri dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.